Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang refleksi, yaitu satu jenis dari transformasi. Tentu saja ada cara-cara praktis yang sudah saya siapkan untuk kalian. Dan bagi kalian yang baru pertama kali ini gabung dengan channel saya, silahkan berselancar di channel saya karena sangat banyak tips-tips praktis, cara-cara praktis penyelesaian soal yang sudah saya bagi di channel ini. Silahkan subscribe agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload cara-cara praktis yang baru. Dari Gunung Kidul, kota yang terkenal dengan wisatanya, saya sampaikan salam refleksi, selalu berbuat baik setiap hari. Belajar yuk, belajar. Anak-anak, siapa yang hari ini sudah berkali-kali bercermin? Ayo ngaku. Mungkin ada yang bercermin di kamar, bisa juga pakai handphone, bisa juga pakai spion, atau pakai kaca rias yang lain. Banyak ya. Kalian tahu nggak sebenarnya apa yang kalian lakukan tadi itu merupakan aplikasi dari suatu jenis transformasi yang disebut dengan pencerminan atau refleksi. Kita memang tidak bisa lepas dari matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada lagi loh jenis-jenis transformasi yang sebenarnya kita sering lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pergeseran atau translasi. Apakah kita sudah lakukan itu? Iya, setiap saat kita sering lakukan. Misalkan kalian berpindah tempat dari kamar ke kamar mandi, kemudian dari kamar ke ruang tamu, dari ruang tamu ke meja makan, dan seterusnya. Itu sebenarnya juga suatu jenis transformasi. Ada lagi yang lain, itu adalah perputaran atau rotasi. Sudah pernah lakukan ini belum kalian? Naik komedi putar misalnya. Sudah ya. Nah, itu sebenarnya juga jenis transformasi juga. Nah, kemudian hal yang lain adalah dilatasi. Saya sering lakukan ini saat kecil. Kalian bisa tanya sama mama atau papa kalian, atau mama, Pak atau Simbah. Dulu saat kecil itu saya sering menaruh gelang karet di minyak tanah tempat Simbah saya jualan. Nah, itu beberapa waktu kemudian gelang karetnya menjadi lebih besar, menjadi lebih lebar. Nah, itu adalah contoh dilatasi. Kalian bisa tanya, untuk generasi orang tua kalian pasti mengenal permainan ini. Apa itu transformasi? Transformasi geometri atau biasa disebut dengan transformasi itu membicarakan tentang perubahan suatu objek dalam geometri, baik perubahan posisi maupun bentuk penyajian objek tersebut. Transformasi ini mengubah setiap koordinat titik menjadi koordinat lainnya dengan suatu aturan tertentu. Jadi misalnya transformasi T terhadap titik A, Y itu menghasilkan bayangan A1, koordinatnya adalah X1, Y1. Operasi tersebut dapat ditulis sebagai seperti ini.
Jadi transformasi itu memindahkan titik koordinat AX, Y ke A1, X1, Y1 koordinatnya. Apa sih sifat-sifat refleksi atau pencerminan? Coba pada saat kalian berkaca atau bercermin, perhatikan baik-baik hidungmu, matamu, telingamu, senyummu. Itulah dirimu seutuhnya. Apa ada yang berbeda antara dirimu dan bayanganmu? Ya tidak, ya toh. Yang ganteng tetap saja ganteng, yang cantik tetap saja cantik. Apa ada yang ganteng saat bercermin jadi cantik? Enggak ada. Atau yang cantik jadi ganteng? Enggak ada. Jadi tetap. Nah, jadi sifat yang pertama, objek atau benda yang direfleksikan atau dicerminkan itu tidak mengalami perubahan bentuk. Yang hidung tetap aja jadi hidung, ya toh? Nggak berubah jadi mulut. Kemudian yang kedua, objek atau benda yang direfleksikan itu tidak mengalami perubahan ukuran. Ada yang kalau bercermin hidungnya jadi tambah panjang kayak Pinocchio. Nggak ada kan. Jadi ya tetap yang hidungnya mancung ya tetap aja mancung. Yang pesek ya tetap aja pesek. Tapi itu nggak usah dipersoalkan. Semua harus disyukuri karena itu karunia dari Tuhan. Yang ketiga, sifatnya adalah jarak objek ke cermin, ini cermin datar ya, sama jauhnya dengan cermin ke bayangan objek atau hasil pencerminan. Kemudian yang keempat, garis yang menghubungkan titik dengan bayangannya selalu tegak lurus dengan cermin. Nah, nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Ya, yuk mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama kita akan membahas pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Misalkan saya punya sebuah segitiga ABC. A-nya adalah 3,3, B-nya adalah 4,5, C-nya 5,3. Akan saya cerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya bagaimana ya? Coba. Titik A ini adalah berjarak 3 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3. Maka bayangannya oleh pencerminan terhadap sumbu X seharusnya juga berjarak 3 langkah. 1, 2, 3. Atau 3 satuan. Untuk titik B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka bayangannya juga 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk titik C 1, 2, 3. Bayangannya juga 1, 2, 3. 3 satuan. Sehingga hasilnya seperti ini. Dari 3,3 untuk titik A-nya menjadi A1 3, -3. B 4,5 menjadi B1 4, -5. C 5,3 menjadi C1 5, -3. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan? Coba perhatikan. Untuk titik A 3,3, bayangannya 3, -3. Untuk titik B 4,5, B1-nya 4, -5. Untuk titik C-nya 5,3,
bayangannya adalah 5, negatif 3. Absisnya bagaimana? Absisnya tetap 3, 3, 4, 4, 5, 5. Jadi absisnya tetap. Ordinatnya saja yang berubah. Jadi dari X menjadi X juga tetap ya. Untuk Y menjadi negatif Y. Sekarang untuk pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y. Saya punya ruas garis. Ruas garisnya saya beri nama EF. E-nya adalah titik 4,3, F-nya adalah 6,1. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, jadi titik E-nya berapa? Satuan langkah jaraknya 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya juga harus berjarak 4 satuan langkah. 1, 2, 3, 4. F-nya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasilnya demikian. E-nya dari 4,3 menjadi negatif 4,3. F-nya 6,1 menjadi negatif 6,1. Apa yang bisa kalian simpulkan anak-anak? Dari titik E 4,3 ke negatif 4,3. F-nya 6,1, F1-nya adalah negatif 6,1. Apa yang tetap? Yang tetap adalah ordinatnya. Bagian dari Y-nya ya. Kemudian kalau absisnya berubah. Tadinya positif menjadi negatif. Sudah paham anak-anak? Lanjut ya. Berikutnya pencerminan atau refleksi terhadap garis X sama dengan K. Coba perhatikan baik-baik. Misalkan saya punya garis X sama dengan 5. Saya punya titik koordinatnya adalah 3,4. Saya beri nama titik C. Berapa jaraknya titik C ini terhadap X sama dengan 5? 1, 2 satuan. Maka kalau saya cerminkan titik itu terhadap X sama dengan 5, harusnya jaraknya juga sama, 2 satuan. 1, 2, ini ke kanan juga 2 satuan, 1, 2. Nah, berapa titik ini koordinatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. C1 adalah 7,4. Bisa tidak ya kalau kita menghitung tanpa menggambar? Jadi tadi oleh garis X sama dengan 5, titik C 3,4, hasil pencerminan terhadap garis itu adalah 7,4. Coba diperhatikan. 7 itu adalah sama dengan 2 kali 5, 10 ya, 2 kali 5 dikurangi 3. Betul tidak? 7 itu adalah 2 kali 5, 10 dikurangi 3, hasilnya 7. Kalau untuk ordinatnya tetap. Tadi 3,4 hasilnya juga 7,4. Nah, jadi pencerminan terhadap garis X sama dengan C, bayangan titik C, X, Y oleh pencerminan atau refleksi tersebut adalah 2C dikurangi X, Y untuk ordinatnya tetap. Ya, jadi
absisnya berubah dari X menjadi 2C dikurangi X. C-nya itu adalah persamaan pada persamaan garis pencerminan. Berapa konstantanya? Kemudian untuk Y-nya atau ordinatnya tidak berubah. Berikutnya adalah pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan C. Misalkan saya mempunyai garis dengan persamaan Y sama dengan 3. Saya juga mempunyai sebuah titik D dengan koordinat 5,2. Titik ini akan saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Bagaimana ya hasilnya? Yuk kita perhatikan bersama ya anak-anak ya. Titik D ini jaraknya terhadap garis adalah 1 satuan langkah ya. Terhadap garis Y sama dengan 3 itu 1 satuan langkah. Maka hasil pencerminannya pun harus berjarak 1 satuan langkah juga terhadap garis Y sama dengan 3. Jadi D1-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Koordinatnya D1 adalah 5,4. Apakah ada yang unik yang bisa kalian tangkap dari pencerminan ini anak-anak? Iya, apa itu? Absisnya adalah tetap. Jadi awalnya 5,2, bayangannya adalah 5,4. Nah, bisakah kita mendapatkan bayangan dari titik 5,2 terhadap pencerminan garis Y sama dengan 3 tanpa menggambar, Bu? Oh, bisa. Bisa, itu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, untuk angka 4 di sini coba perhatikan ya. Nilai 4 di sini itu bisa didapatkan dari 2 kali 3 ya dikurangi 2. Betul nggak? Iya, 2 kali 3 6 dikurangi 2 itu ketemu 4. Sehingga bisa kita simpulkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan C, bayangan titik D, X, Y oleh pencerminan atau refleksi tersebut adalah D1 dengan koordinat X, 2C dikurangi Y. Jadi absisnya itu tetap. Tadinya X menjadi X juga. Untuk koordinatnya tadinya Y menjadi 2C dikurangi Y. Itu adalah cara praktisnya. Paham ya anak-anak ya? Sip. Nah, sekarang untuk pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nih, garis Y sama dengan X-nya di sini. Titiknya adalah E 1, 2, 3. 1 langkah 3,1. Maka pencerminannya hasilnya adalah 1 langkah ke kanan, 3 langkah ke atas. Jadi E1-nya adalah 1,3. Adakah yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini anak-anak? Jadi untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, bayangan titik X, Y, hasil pencerminannya adalah Y, X. Kayak rukir ya. Kalau kalian tahu yang namanya permainan catur, ini kayak rukir aja. X menjadi Y menjadi X. Berikutnya adalah pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Misalkan saya mempunyai
sebuah persegi panjang. Dengan titik sudutnya E adalah 1,3, F-nya 4,3, G-nya 4,5, dan H-nya adalah 1,5. Ini akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Bagaimana ya hasilnya? Yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, kalau dicerminkan, maka garisnya ini harus tegak lurus dengan garis yang menjadi pencerminannya, ya. Persamaannya adalah Y sama dengan negatif X. Ini kita tarik semuanya tegak lurus. Hasilnya bagaimana? Ternyata untuk titik E 1,3 hasilnya adalah negatif 3, negatif 1. F 4,3 hasilnya menjadi negatif 3, negatif 4. Kemudian titik G 4,5 menjadi negatif 5, negatif 4. Dan titik H 1,5 menjadi negatif 5, negatif 1. Coba, apa yang bisa kalian simpulkan ya pada situasi ini? Coba. Oke, ada yang usul? Nah, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, ternyata bayangan titik E, Y itu oleh pencerminannya adalah negatif Y, negatif X. 1,3 menjadi negatif 3, negatif 1. 4,3 menjadi negatif 3, negatif 4. 4,5 menjadi negatif 5, negatif 4. Kemudian 1,5 menjadi negatif 5, negatif 1. Jadi X-nya menjadi negatif Y, sedangkan Y-nya menjadi negatif X. Ngerti ya anak-anak ya? Berikutnya adalah pencerminan atau refleksi terhadap titik O 0,0. Misalkan saya mempunyai sebuah ruas garis dengan titik J adalah 4,1 dan K-nya adalah 3,4. Ruas garis ini akan saya cerminkan terhadap titik O atau titik pusat koordinat kartesius. Kita hubungkan saja. Ingat syaratnya harus jaraknya sama ya. Nah, hasilnya ternyata untuk J 4,1 menjadi negatif 4, negatif 1. Dan 3,4 menjadi negatif 3, negatif 4. Kita hubungkan ya. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari pencerminan terhadap titik O tadi? Bayangan 4,1 menjadi negatif 4, negatif 1. Untuk 3,4 menjadi negatif 3, negatif 4. Yuk, siapa usul yuk? Ayo anak pinter kok. Anak kreatif pasti bisa. Nah, pencerminan terhadap titik O 0,0 bayangan titik X, Y oleh pencerminan atau refleksi tersebut adalah negatif X, negatif Y. Sama ya kesimpulan kita? Iya. Oke, kita sudah selesai membahas tentang refleksi. Kita akan bahas untuk translasi di video yang akan datang. See you again next video. Bye bye.